Hai semuanya, kali ini aku lagi nge-street di Braga, kota Bandung. Sebenarnya video ini tuh udah aku rekam dari tanggal 4 Agustus 2024. Ya ini project mangkrak yang hampir 1 tahun gak aku sentuh. Sebenarnya ada alasan ya kenapa projectnya ini mangkrak. Karena sebenarnya itu ada sedikit sifat perfeksionis yang kayak pikirannya gini, aku tuh pingin suatu video itu well proper gitu, bener-bener dibikin sebagus mungkin. Sedangkan di project ini aku tuh menggunakan kamera POV-nya DJI Osmo Pocket 3 karena dia tuh stabilisasinya pakai gimbal, bukan yang ini ya, image atau elektronik. Jadinya tuh videonya tuh miring dia. Mungkin di sini ada kesalahanku juga, nggak ngelok gimbalnya sesuai aksisnya. Karena hasilnya miring itu bikin aku kayak udah nggak ngelihat footage saja itu kayak udah bad mood gitu. Mau diedit itu udah kayak males gitu. Nah, belakangan ini aku ngelihat beberapa podcast. Nah, aku itu lihat podcastnya Raditya Dika, dimana menurutku dia salah satu orang yang cukup produktif, banyak banget karyanya. Setelah aku dengerin podcastnya, dia itu selalu memperbaiki karyanya dari karya yang sebelumnya. Jadi karya sebelumnya itu sebagai acuan, misal kurangnya apa, dia perbaiki lagi di karya selanjutnya. Sedangkan setelah aku tinjau ulang, aku itu meskipun udah berproses, cuma aku nggak nyelesain karyaku. Jadi karyanya mangkrak gitu, dan aku nggak bisa dapat semacam masukan apa yang kurang dari karyaku sebelumnya, karena aku cuma mikirin doang tanpa ada aksi. Nah akhirnya ya udah aku coba edit sebisa mungkin, sebagus mungkin, dan nanti ketika aku mendapatkan kritik atau saran akan ku perbaiki di video selanjutnya. Di street fotografi kali ini tuh kalau aku inget-inget lagi, aku nggunain kamera Sony ZV-E10. Terus untuk lensanya aku pakai Tamron 1770mm f2.8. Sebenarnya ini agak curang karena dia semi tele ya. Kalau pakai lensa wide itu agak sulit untuk ngatur komposisi, sedangkan di sini aku tuh sebenarnya ingin enjoy aja gitu, nge-take foto. Yang ku dapat dari proses nge-street fotografi kali ini tuh nggak semua hasil foto itu emang bagus ya. Jadi misal dari 100 foto itu mungkin cuma ada 5-10 foto yang bagus. Dan bahkan ketika ada foto yang menurutku komposisinya bagus, biasanya tuh fokusnya kabur, jadi ngeblur fotonya. Apalagi misal ada juga foto yang udah bagus, cuma pencahayaannya ya gitu, kadang-kadang backlight atau segitiga exposure-nya itu nggak pas ya, karena aku kan pakai manual, jadi itu susah banget untuk diedit di post production. Emang untuk berkarya atau melatih skill itu memerlukan waktu yang nggak cepet ya, jadi ya harus dinikmatin prosesnya gitu. Apalagi sekarang itu kan kita ngelihat karyanya orang general kan banyak ya, dan kita tuh lihatnya karyanya bagus-bagus gitu, sedangkan kita nggak lihat proses dia di belakangnya gimana, dia udah berkecimpung di dunia itu udah berapa lama. Kita cuma terinspirasi, termotivasi dari karya mereka yang bagus. It's okay, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ketika kalian mencoba dan karya kalian nggak sebagus itu, sebaiknya jangan patah semangat dulu, karena ya itu bagian dari proses gitu. Try again, and try again until it's better. Ya, seni fotografi nggak bisa instan. Apalagi kesannya cuma mencet tombol shutter dan pingin foto bagus. Nggak seperti itu. Dan nggak harus gear yang mahal untuk bikin foto bagus. Karena di fotografi itu banyak banget faktor, seperti pengaturan segitiga exposure,
pengambilan komposisi, terus pemilihan vokal length, misal mau wide atau tele, karena kan tele sama wide itu nggak sekedar zoom in zoom out ya, dia itu mempengaruhi kedalaman gambar, terus sudut pandangnya itu dipengaruhi banget sama vokal length. Jadi kita harus sering-sering coba dan nemuin karakteristik yang sesuai dengan selera kita. Mungkin di video kali ini kalian bakal lihat banyak foto yang kurang bagus. Ya emang aku juga masih belajar. Cuma aku bakalan terus coba hingga aku tuh puas sama hasil karyaku. Nggak apa-apa hasilnya nggak bagus, nggak apa-apa hasilnya jelek. Emang itu bagian dari proses, nikmatin aja prosesnya. Mungkin akan bikin frustasi, kenapa hasilnya nggak bagus-bagus. Cuma harus yakin, suatu saat hasilnya akan menjadi lebih bagus, lebih baik dari ketika awal mulai. Kalau teorinya tuh kalau nggak salah itu ada compound return kalau nggak salah. Jadi itu semua proses yang berulang itu akan meledak di suatu momen, dan kita nggak tahu kapan momen itu akan datang. Jadi yang bisa kita usahakan ya kita terus coba dan ulangi. Di video ini semoga ada beberapa foto yang menginspirasi. Ya meskipun fotonya nggak bagus-bagus amat, cuma dari seni street fotografi aku tuh seneng ketika aku tuh bisa kayak menghentiin waktu seseorang gitu, mengambil momennya gitu. Meskipun kadang-kadang ada orang komen tuh kayak itu mah foto potret biasa gitu, itu mah nggak ada kayak semacam momen atau jiwanya lah, intinya nggak menggambarkan atau fotonya itu nggak berbicara. Cuma bagiku yang waktu itu ngambil foto, setiap foto yang aku ambil aku tuh bisa kayak bayangin gimana suasana dan kondisi saat itu. Untuk belajar street fotografi, syarat pertama adalah nggak boleh mager keluar dari rumah. Yang kedua, nggak boleh malu ketika ngambil foto. Karena emang menurutku ketika ngambil foto orang itu kita ada perasaan kayak aneh gitu, dan it's okay kah orangnya terganggu nggak gitu. Menurutku emang banyak tantangan untuk street fotografi dan emang perlu proses. Mungkin sekian dulu ceritaku nge-street kali ini dan gimana proses untuk bikin video ini, project 1 tahun yang mangkrak. Semoga kalian dapat insight-nya dan semoga juga menginspirasi dan memotivasi kalian. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.